Om Swastiastu. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kembali lagi saya Niputu Erinawati. Saya adalah calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Tabanan, Bali. Kali ini kita akan berbagi kembali dalam modul 3.2, hampir ujung modul, itu tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu ada apa saja atau pada aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas termasuk sekolah. Jadi setiap komunitas termasuk sekolah memiliki 7 aset dalam sebuah komunitas. Yang pertama adalah aset manusia. Kalau di sekolah, manusia itu ada guru, siswa, kemudian tata usaha. Kemudian dari segi finansial, itu adalah sumber-sumber dana yang dimiliki oleh sekolah. Kalau sekolah memiliki dana BOS, mungkin juga alumni, atau mungkin juga dari komite. Nah, kemudian aset sosial itu adalah bisa jadi manusia, mungkin bisa dari alumni, atau mungkin bisa juga dari praktisi-praktisi yang ada di luar. Kemudian dari segi politik itu adalah kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dikeluarkan oleh dinas pendidikan maupun oleh kepala sekolah. Kemudian fisik itu adalah gedung atau ruangan-ruangan yang dimiliki oleh sekolah yang pada nantinya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian ada faktor lingkungan seperti halaman atau keadaan di sekitar sekolah seperti di depan sekolah atau di samping sekolah. Nah, itu adalah lingkungan. Dan diharapkan lingkungan ini bisa ketika dia menjadi sebuah aset, dia akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan pada akhirnya meningkatkan kualitas output dari sekolah. Kemudian dari agama dan budaya, itu adalah itu bisa jadi merupakan sebuah aset apabila apa yang terdapat pada agama dan budaya tersebut dapat dibawa ke sekolah dan dijadikan program sehingga dapat meningkatkan kualitas output siswa dari sekolah tersebut. Baik Bapak Ibu, itu adalah 7 aset dari sebuah komunitas. Kita lanjutkan. Nah, sekarang apa sih peran dari pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan aset yang dimiliki oleh sebuah sekolah? Utamanya adalah kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah bertugas untuk memetakan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Jadi, pemetaan ini bisa dilakukan dengan melakukan diskusi maupun tanya jawab atau melakukan survei untuk melihat kekuatan-kekuatan apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian setelah melihat kekuatan, kepala sekolah bisa membuat kebijakan. Tujuannya adalah untuk memberikan peluang kepada aset-aset yang telah dipetakan untuk memberikan imbas yang baik pada sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menyusun program berdasarkan pemetaan yang dibantu oleh guru maupun staf. Yang keempat adalah berkomunikasi dengan pihak yang menjadi sumber kekuatan. Yang kelima adalah mengomunikasikan program yang telah dibuat. Nah, itu adalah peran kepala sekolah. Kita lanjutkan dengan peran guru. Sama dengan kepala sekolah, guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola aset yang dimiliki oleh sebuah sekolah. Yang pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah memetakan kekuatan yang ada pada murid. Kalau tadi kepala sekolah memetakan kekuatan sekolah, guru fokus memetakan kekuatan yang ada pada murid, kemudian mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid berdasarkan kekuatan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan desain pembelajaran tersebut di kelas. Itu adalah peran guru. Kemudian, apa itu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Jadi, seorang pemimpin pembelajaran, baik guru maupun kepala sekolah, harus mampu memanfaatkan aset atau sumber daya yang dimiliki sekolah untuk meningkatkan kualitas
sekolah dari berbagai segi. Dari berbagai segi di sini maksudnya dari segala aset yang dimiliki jadi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas output dari sekolah tersebut. Kemudian, nah, sekarang kita fokus pada apa yang telah kami lakukan di sekolah. Jadi aset apa yang telah kami petakan di SMP Negeri 1 Tabanan. Karena di SMP 1 Tabanan ada tiga CGP, jadi kami memetakannya melihat apa-apa yang kelebihan yang kami miliki. Jadi kelebihan yang kami miliki yang paling baru ini adalah adanya 3 CGP dan juga GMT. CGP adalah calon guru penggerak dan GMT adalah Google Master Trainer. Jadi kami melihat dua hal ini sebagai aset. Jadi bagaimana pemanfaatan dari keberadaan CGP dan GMT tersebut di sekolah kami? Jadi kepala sekolah memberikan kesempatan kepada GMT dan CGP tersebut memberikan pelatihan, mendesain pembelajaran inovatif dengan merencanakan program pelatihan. Nah, seperti itu pemanfaatan dari aset CGP dan GMT. Nah, kemudian kami juga memetakan kemarin ada alumni yang akan memberikan kontribusi yang besar kepada siswa untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Jadi, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membuat program Sabtu Berbagi sehingga alumni bisa memberikan motivasi buat murid. Jadi alumninya diundang datang ke sekolah, kemudian memberikan motivasi atau menjadi motivator buat siswa. Nah, mulai April kemarin, 11 April kemarin, kami calon guru penggerak sudah melewati 3 modul, dan ini adalah modul terakhir, ujung dari pembelajaran guru penggerak. Ada sudah banyak sekali yang kami pelajari. Dari pertama itu ada tentang filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, kemudian ada peran guru dan nilai-nilai guru penggerak, kemudian ada visi dan misi guru penggerak, ada budaya positif sekolah, ada pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran sosial emosional, ada coaching, ada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, dan yang terakhir sekarang ada di pengelolaan sumber daya. Nah, setelah saya renungkan, ternyata itu semua tujuannya adalah satu, yaitu membuat pembelajaran yang akhirnya menghasilkan insan yang berprofil Pancasila. Jadi antara filosofi KHD, peran guru, visi misi, semua itu bermuara pada satu tujuan, yaitu insan berprofil Pancasila. Kemudian pengambilan keputusan itu akan terkait juga dengan coaching. Dengan coaching ini kita dilatih untuk mengambil keputusan yang baik. Kemudian pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid dan itu adalah ada di filosofi KHD. Budaya positif ini adalah juga merupakan pembelajaran yang ingin menanamkan karakter dan ini ada di insan yang berprofil Pancasila. Sementara peran guru, visi misi guru penggerak itu adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru sehingga guru tersebut nanti mampu melaksanakan semua ini untuk pada akhirnya melahirkan insan yang berprofil Pancasila. Nah, itu adalah koneksi antar materi yang ada pada program guru penggerak yang sudah kami dapatkan. Nah, kemudian sekarang bagaimana sih materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya mempengaruhi pola pikir saya sebelum dan sesudah? Kalau dilihat dari gambar ini, jadi saya menggambarkan yang pertama itu dalam keadaan bingung, apa sih, bagaimana sih saya bisa belajar mengelola apa yang saya miliki di sekolah, apa yang kami miliki di sekolah. Jadi sini ada bingung, ragu-ragu, dan merasa tidak percaya diri. Namun, setelah mempelajari materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, itu saya rasa kondisinya berubah menjadi seperti ini. Jadi ada keyakinan bahwa
kami di sekolah, termasuk kepala sekolah dan guru-guru juga pasti akan mampu mengelola aset-aset yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, utamanya pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Karena kami di sini banyak sekali diberikan materi ataupun pengetahuan, mulai dari pengetahuan sampai praktek, sehingga bukan hanya pengetahuan yang kami miliki, tetapi juga kami diminta atau diharuskan untuk mengaplikasikan atau menerapkan apa yang sudah kami dapatkan dalam pembelajaran dalam modul. Oke, yang terakhir adalah ketika kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan, ketika kita sudah banyak mendapatkan pengalaman, jadi yang harus kita lakukan adalah berani mencoba, dare to try. Berani mencoba di sekolah, berani berinovasi, berani memberikan imbas kepada teman-teman untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Salam dan bahagia. Om Santi 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 Om.